Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini teh Rara mengatakan atau Yang Shafra mengatakan, apakah Anda setuju kalau saya itu jadi ibu gubernur? Dan ini videonya saya akan tampilkan ya. Hai warga Jawa Barat. Korang semua dengar sini ya. Aku nak tanya betul-betul. Korang setuju tak kalau aku dengan Kang Deddy kahwin? Nak jujur tahu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah warga Indonesia itu atau warga Jawa Barat itu setuju dengan hubungan antara Teh Rara atau Yang Shafra ini dengan Kang Deddy Mulyadi? Bagaimana menurut Anda yang nonton video? Apakah setuju atau tidak? Apakah Anda merestui atau tidak? Kalau saya perhatikan itu ya, ada pro dan kontra ya. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang paling banyak antara yang pro atau yang kontra? Kemudian bagaimana dengan netizen di Malaysia? Apakah netizen Malaysia itu merestui hubungan KDM dengan Teh Rara ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau saya riset, kalau saya perhatikan itu ya, ternyata warga Jawa Barat atau orang-orang Indonesia yang mendukung hubungan KDM dengan Teh Rara ini atau Yang Shafra ini, sekitar 80% mendukung, guys. Namun 20% lagi ada yang tidak mendukung. 20% lagi ada yang mengatakan, lebih baik Kang Deddy Mulyadi menikah dengan orang Sunda asli Jawa Barat, orang kampung ya, orang yang masih baik, yang masih perawan, belum pernah menikah, yang masih muda, ya janda juga nggak apa-apa, yang penting dari Jawa Barat, orang Sunda. Jangan sampai impor. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi sah-sah aja ya, nggak jadi masalah ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh Teh Rara ini atau Yang Sofra ini kan sudah 2 kali menikah. Kemudian umur pernikahannya itu nggak lebih dari 3 tahun. Kawin cerai, kawin lagi, kawin maning. Nah, bagaimana nanti kalau dia kawin dengan Kang Dimyadi? Takutnya nanti Kang Dimyadi ditinggalkan seperti yang sudah-sudah. Ada tuh orang yang mengatakan seperti itu ya, warga Konoha ya, netizen Konoha yang mengatakan seperti itu tuh ya. Bukan saya ya, jangan marahin saya guys ya. Jadi sah-sah aja ya, karena kalau saya perhatikan itu ya, karakter manusia itu susah berubah guys. Perubahan karakter manusia itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun ya. Kurang lebih 10 tahun ya, perubahan karakter manusia, sifat manusia. Jadi kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan, ya kalau nikah sama Kang Deddy Mulyadi nanti pasti kawin cerai karena karakter daripada Ning Rara ini dulunya menikah nggak lebih dari 3 tahun, pasti terulang kembali. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, ya nggak apa-apa ya kan kita terima ya kan, jangan langsung dimarahin, oh sok tahu, ya emang lu lebih tahu, ya kita ulas gitu ya, kita ulik gitu ya, nggak jadi masalah kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena kalau saya pikir-pikir, iya juga ya. Karena Kang Deddy Mulyadi ini kan calon presiden. Bayangkan seorang calon presiden itu nggak boleh kawin cerai, nggak boleh. Kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi nanti cerai ya, tiba-tiba dia calon presiden, pasti nanti dihujat oleh lawan politiknya. Gimana lu mau memimpin negara ini kalau lu kawin cerai, kawin cerai? Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi nama baik Kang Deddy Mulyadi itu harus dijaga, marwah KDM itu harus dijaga biar dia bisa calon presiden. Karena calon presiden itu bukan main-main guys ya. Semuanya dikoreksi gitu, semuanya dijadikan semacam acuan gitu. Oh ini orang yang baik, orang yang jahat. Jadi nanti ada semacam kelemahan gitu ya kalau Kang Deddy Mulyadi misalnya ditinggalkan sama Ning Rara gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang cerdas gitu, bukan orang yang mudah dibodohi. Jadi kalau misalnya dia dekat dengan seseorang itu, ya kalau saya perhatikan itu, ya bisa saja dia seleksi gitu ya. Tapi kan kalau sebelumnya ya, kalau kita perhatikan tuh ya, sebelum-sebelumnya Kang Deddy Mulyadi ini kan cerai gitu ya, istri kedua cerai ya, ditinggalkan gitu ya, menggugat cerai dan sebagainya. Ya sah-sah aja kalau mau cerai nggak jadi masalah, tapi kan itu akan mencoreng nama baik daripada KDM kalau dia kawin cerai kalau nanti calon presiden. Nah, jadi kita harus menerima guys ya. Jadi jangan ngotot gitu. Oh, serahkan aja sama Kang Dimuladi. Kita sebagai fansnya legowo. Enggak boleh seperti itu karena karakter manusia itu berulang guys. Sifat manusia itu butuh waktu yang sangat lama gitu, 10 tahun berubah gitu. Merubah karakter tuh nggak bisa membalikkan tangannya. Nggak bisa. Nggak bisa guys.
Jadi kalau saya perhatikan tuh lebih baik Kang Deddy Mulyadi itu mempertimbangkan gitu. Lebih baik Kang Deddy Mulyadi itu melihat apa sisi baik dan sisi buruknya. Itu kalau saya perhatikan ya. Lebih baik dikoreksi lagi gitu ya. Karena di Jawa Barat juga banyak tuh ya cewek-cewek cantik ya, yang baik, yang lembut ya. Saya tuh banyak kenalan ya di Jawa Barat ya, cewek-cewek cakep gitu, yang lugu, masih polos gitu ya. Kalau saya perhatikan itu ya, yang cocok jadi pendamping KDM itu nggak usah terlalu cerdas gitu, nggak usah terlalu kaya juga, yang bisa menopang dari belakang gitu ya. Ya mirip-mirip seperti Ibu Iriani lah. Ibu Iriani kan, mendukung Pak Jokowi itu dari belakang, nggak terlalu menonjol gitu. Itu kalau saya perhatikan. Lembut ya, dan, tidak suka neko-neko, itu kalau saya perhatikan ya. Menurut saya ini sah-sah aja kalau misalnya ini ada orang yang mengatakan bahwa, "Oh, nanti KDM itu akan ditinggalkan, cerai dan sebagainya." Sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Kemudian bagaimana dengan netizen Malaysia? Netizen Malaysia itu kalau saya perhatikan tuh ya overall ya, rata-rata mereka setuju dengan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa KDM itu didukung gitu? Karena media sosial. Bahkan fans KDM itu sampai ke luar negeri, guys. Di Aceh aja KDM ketemu dengan anak kecil yang masih, SD kelas 3 atau kelas 4 SD. Tapi KDM itu dikenali sama anak kecil di, Aceh, guys, ketika KDM pergi ke Aceh. Bayangkan, itu saking banyaknya fans Kang Deddy Mulyadi. Dari mana Kang Deddy Mulyadi dikenal? Dari TikTok. Anak kecil suka main TikTok lalu ngelihat KDM di TikTok. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan, Malaysia? Malaysia kalau saya perhatikan tuh mereka itu ya banyak yang ngerti bahasa Indonesia. Jadi di Malaysia itu orang-orang sudah belajar bahasa Indonesia, guys, ya. Nggak semuanya tapi ya, tapi kalau saya perhatikan tuh ya mereka terbiasa dengan konten-konten orang Indonesia, kemudian, terbiasa dengan media sosial sehingga apa, sehingga mereka paham apa yang kita ucapkan gitu. Orang-orang Indonesia itu paham gitu. Sorry, orang-orang Malaysia itu paham gitu. Sehingga mereka menemukan sosok seperti KDM. Ya pasti muncul di beranda orang-orang Malaysia kan kalau saya perhatikan. Jadi orang yang menggunakan bahasa Indonesia itu kan banyak ya di dunia ini, ratusan juta, ditambah dengan Malaysia itu ya hampir 300, 400 juta lah ya, yang mengerti bahasa Indonesia. Jadi itu artinya ya cakupannya itu sangat luas sekali ya. Kang Deddy Mulyadi itu walaupun kadang-kadang menggunakan bahasa Sunda, tapi ya dia sering menggunakan bahasa Indonesia, sehingga apa, sehingga dimengerti, anak kecil sekalipun mengerti ya. Ya, Kang Deddy Mulyadi itu kan media darling ya, terutama media sosial ya. Dia sangat dekat dengan media sosial ya, sangat dekat dengan, TikTok ya, Facebook dan lain sebagainya. Dan KDM berkenalan dengan Yang Sevra atau Teh Rara ini dari media sosial juga gitu ya. Mungkin ya mereka DM-DM-an gitu ya ketika melihat Teh Rara atau Yang Sevra ini sangat cakep, cantik luar biasa, sehingga KDM kelepek-kelepek gitu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, yang mengejar-ngejar duluan itu menurut saya pribadi itu Teh Rara, Ning Rara yang mengejar. Kenapa? Karena KDM itu kan santuy aja tuh di Lembur Pakuan, nggak pernah ke Malaysia. Santuy aja, nggak terlalu buru-buru amat ya menikah. Walaupun dia gombal sana, gombal sini. Mungkin pertimbangan daripada KDM itu banyak ya, seperti Nihiang misalnya. Nihiang itu belum memberikan lampu hijau ya kan. Kemudian dia harus fokus bekerja gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju Neng Rara ini atau Teh Rara ini walaupun dia punya masa lalu yang, ada ini ya, ada bekas masa lalu gitu ya. Bukan suram ya, tapi ada masa lalu yang harus diterima gitu ya. Jadi kita harus menerima masa lalu daripada Teh Rara ini. Kan di Mulyadi itu kan digadang-gadang calon presiden, jadi nggak boleh sembarangan. Kita sebagai fans KDM harus mengulik gitu, harus mengerti ya apa sebenarnya ya background daripada Ning Rara ini. Itu kalau menurut saya pribadi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Silakan tulis di kolom komentar apakah setuju atau tidak ya. Sebelum saya tutup, saya akan menutup video ini dengan pantun, guys. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan. Siangnya beli comberan. Sorry, bukan comberan.
beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau belum subrek channel ini. Sekian video ini, salam rasional.